belajar IPA, yaitu pembahasan soal PP ASPD dari Kulon Progo ya. Nah, soalnya seperti ini. Nomor 1. Ada 2 orang siswa melakukan percobaan pengukuran massa suatu benda dengan neraca OH 3 lengan seperti gambar berikut. Yang atas hasil pengukuran siswa A, yang bawah hasil pengukuran siswa B. Nah, berdasarkan hasil pengukuran kedua siswa tersebut, kesimpulan yang benar adalah titik-titik. Nah, mari kita tentukan hasil pengukurannya ya. Yang atas ini lengan yang pertama itu menunjukkan 200 gram. Kemudian yang bawah ini 70 gram. Yang terakhir ini 5,4 ya, 5,4 gram. Kita jumlahkan 275,4 gram. Itu yang atas. Kemudian yang bawah 265,4. Itu ya, sama caranya, 265,4 gram. Jadi yang atas lebih besar dibandingkan yang bawah hasilnya. Jadi jawabannya yang betul adalah B. Oke, seperti itu. Kemudian soal berikutnya nomor 2. Perhatikan ada gambar alat pemisahan campuran berikut ini. Gambar 1 ini ada 1 alat destilasi. Kemudian yang gambar 2 adalah ini sentrifugasi. Kegiatan yang tepat untuk melakukan pemisahan campuran dengan menggunakan alat-alat tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk gambar destilasi itu ya, destilasi itu memisahkan antara beberapa zat cair yang memiliki titik didih yang berbeda. Jadi ini berdasarkan perbedaan titik didih. Misalnya ini ada minyak mentah gitu ya. Kemudian didestilasi, nanti satu minyak dengan titik didih yang sesuai, maka akan naik, menguap, kemudian diembunkan turun di sini. Sedangkan yang titik didihnya belum mencapai, masih tertinggal di sini, begitu ya. Kemudian yang gambar 2 ini memisahkan padatan dari zat cair. Misalnya adalah campuran dari sel-sel darah dan plasma darah. Nanti sel darahnya akan mengendap, yang tersisa yang jernih di bagian atas adalah plasma darahnya, begitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3. Seorang siswa sedang melakukan pengujian sampel air yang diambil dari sumber air di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan hasil yang ia peroleh sebagai berikut. Nah, perhatikan ketiga zat cair ini. Kemudian hasil analisis data sampel pengujian adalah sebagai berikut. Yang ditanya adalah analisis data sampel pengujian yang benar adalah titik-titik. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, air akuarium, ini lihat cenderung bersifat basa. Ini tidak tepat. Kenapa? pH basa itu lebih dari 7, sementara ini kurang dari 7, berarti ini asam. Kalau basa lebih dari 7. Kemudian nah yang ini adalah basa gitu ya. Sedangkan yang ini karena sama dengan 7 berarti sifatnya netral. Yang kedua kita cek betul ya, nomor 2 betul.
Nomor 3, air selokan cenderung bersifat asam. Salah. Yang benar apa? Basa. Kemudian air selokan bersifat basa. Oke, nomor 4 betul. Kemudian nomor 5, air sumur bersifat netral. Oke, betul ya. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan asam, basa, dan netral itu bisa dari pH-nya. Saya ulangi lagi. Untuk yang pH dari 0 sampai 14, tengah-tengahnya adalah 7. Yang ini adalah asam, yang ini adalah basa. Sedangkan yang sama dengan 7 adalah netral. Gitu ya. Atau bisa juga dilihat dari perubahan kertas lakmus yang digunakan. Bisa, boleh. Tergantung yang mudah diingat yang mana. Nomor 4, perhatikan gambar alarm kebakaran dan tabel koefisien muai panjang berikut. Nah, jika kita pasang logam bimetal dengan bahan X sama dengan logam kuningan, jadi ini kuningan, X, kemudian Y adalah logam baja, yang baja adalah Y. Arus listrik tidak mengalir sehingga alarm kebakaran tidak berbunyi. Agar alat tersebut dapat bekerja dengan baik, solusi yang paling tepat adalah titik-titik. Nah, jadi kalau ada kebakaran, ini kebakaran, bimetal harus bisa memuai dengan berubah menjadi membengkok ke arah ini. Nah, berarti X itu koefisien muai panjangnya harus lebih kecil dibandingkan Y. Sementara di sini X 19 lebih besar dibandingkan Y11, makanya membengkoknya salah, kebalikannya. Jadi tidak berbunyi, tidak menyentuh ini. Supaya menyentuh, maka yang X harus lebih kecil daripada Y, koefisien muai panjangnya. Kita cek sekarang. Kalau X tembaga, kalau X-nya adalah tembaga, di sini 17, dan bahan Y adalah baja itu 11. Benar atau salah? Jadi X harus kurang dari Y. X kurang dari Y. Ini malah lebih dari Y. Salah. Kemudian yang ini aluminium 26, kemudian ini kuningan 19, lebih dari. Salah. Kemudian yang C tembaga 17, aluminium 26. Nah, ini kurang. Jadi C yang benar. Kita cek sekalian yang D kuningan 19 dan tembaga 17 lebih besar. Oke, salah. Nomor 5, sebuah benda memiliki massa 2 kg akan dipindahkan ke atas gedung yang ketinggiannya H dengan menggunakan sebuah katrol seperti gambar berikut ini. Nah, ini jika usaha yang digunakan untuk mengangkat benda sebesar 200 Joule dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar energi potensial benda pada ketinggian 0,5 H. Jadi di sini energi potensialnya berapa? Maka kita bisa tuliskan usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Nah, usaha W sama dengan F dikali S, gaya dikali perpindahan. Nah, usahanya 200 Joule, kita tuliskan 200 sama dengan gayanya F, F-nya di sini karena ini katrol tetap, sama dengan WW dengan F sama W sama dengan F dengan W sama dengan M kali G, masanya 2 kg, G-nya 10, jadi 20 Newton, sehingga F-nya juga sama dengan 20 Newton. Maka F-nya di sini 20 dikali S, S-nya dari bawah sampai atas sama dengan H atau ketinggiannya, sehingga S-nya sama dengan 200 dibagi 20 sama dengan
10 meter. Nah, karena yang ditanya di sini adalah energi potensial di tengah-tengah di 0,5H, berarti 0,5H sama dengan setengah dari 10, sama dengan di 5 meter. Maka kita bisa hitung energi potensialnya sama dengan M massa kali G gravitasi kali ketinggian, H masanya 2 kg, gravitasinya 10 dan ketinggiannya 5. Kita kalikan hasilnya 100 Joule. Maka jawaban yang benar adalah B. Berikutnya nomor 6, ada bacaan Purnama dan kehidupan di laut. Perhatikan, silahkan bisa dibaca. Ada gambarnya tentang gerak bulan yang sedang berevolusi terhadap bumi. Nah, letak bulan pada saat terjadi pasang purnama dan pasang perbani yang benar adalah, nah, pasang purnama terjadi pada bulan baru setiap tanggal 1 bulan Komariah ya, dan pada tanggal pertengahan bulan. Nah, jadi di posisi 5 dan posisi 1 itu pasang purnama. Sedangkan pasang purbani yaitu yang membentuk sudut 90 derajat. Berarti nomor 7 dan nomor 3. Seperti itu, jawabannya adalah C. Nomor 7, perhatikan gambar beberapa balok yang ditarik dengan gaya di bawah ini. Keempat balok di atas bergerak bersamaan dari titik awal yang sama dengan menempuh jarak sejauh 10 meter. Hasil analisis data dari gerak keempat balok sebagai berikut. Nah, dari data 4 itu mana yang benar? Nah, kita cek bersama-sama. Berdasarkan hukum kedua Newton bahwa tentang percepatan ya, A itu sama dengan F dibagi M. Maka kita bisa menentukan percepatan masing-masing benda ini. Yang pertama, A sama dengan F-nya 4 Newton dibagi masanya 2 kg. Hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Yang B dengan cara yang sama, ini ada 2 juga. Yang C, A sama dengan 8 bagi 2, 4 meter per sekon kuadrat. Yang D, A sama dengan 10 dibagi 10, 1 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu tentang percepatan dari 4 buah balok ini. Semakin besar percepatannya, semakin cepat sampai ke 10 meter, begitu ya. Nah, yang pertama, balok A dan balok B akan sampai bersamaan karena mengalami percepatan yang sama. Oke, betul, karena percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Yang nomor 2, balok C akan sampai lebih dulu. Ini akan lebih dulu sampai karena mengalami percepatan paling besar. Oke, betul ya. Nomor 2 juga betul. Nomor 3, balok D akan lebih dulu sampai karena ditarik dengan gaya yang besar. Ya tidak, ini salah karena yang masanya juga besar, maka nanti justru malah ini paling lama sampai. Kemudian yang nomor 4, balok A dan balok C, balok A dan balok C akan sampai bersamaan karena memiliki massa yang sama. Tidak, karena gaya yang dipakai adalah berbeda. Sehingga jawabannya yang tepat adalah 1 dan 2. Nomor 8. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut ini. Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 di atas, letak beban, kuasa, dan titik tumpu yang benar adalah titik-titik. Gambar 1. Nah, ini Z ini sebagai titik tumpu. Kemudian Y ini
sebagai bebannya, Y bebannya, salah, ini harusnya Y ya. Dan kuasanya ini gayanya di sini, ini X. Gambar 1 salah. Gambar 2, perhatikan gambar 2, ini adalah titik tumpunya Q. Kemudian nanti bebannya itu ada di sini, digunting kan bebannya ya. Nah, jadi P adalah titik beban dan yang Q di sini adalah gayanya. Maaf, R di sini adalah gayanya. Kembali ke gambar 1. Perhatikan, ini harusnya Y, ini harusnya X, betul ya, ini betul. Yang ini harusnya Z. Oke. Salah. Gambar 2, P, R, Q, betul. Jawabannya adalah D. Nomor 9, perhatikan letak ikan yang berada di dalam air seperti gambar. Nah, berdasarkan gambar di atas, kesimpulan yang benar adalah, intinya adalah ini ikan mengalami tekanan hidrostatis. Ingat, tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah Rho dikali G kali H. Yang membedakan antara 4 ikan di sini adalah H atau kedalamannya. Semakin dalam berarti nilainya H semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Jadi kalau ini semakin dalam, maka tekanannya juga semakin besar. Nah, kedalaman itu diukur dari permukaan. Jadi ikan ini yang paling besar tekanannya adalah yang gambar 4, sedangkan yang paling kecil adalah yang gambar 1. Nah, jadi kita cek di sini jawabannya mana yang betul. Nah, jadi jawabannya yang betul adalah C. Ikan 4 merasakan tekanan hidrostatik paling besar karena berada paling dalam. Nomor 10, perhatikan gambar gelombang transversal ini. Berdasarkan data yang ada pada gambar, maka frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang yang benar adalah titik-titik. Yang pertama kita tentukan adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang tiap detik. Jadi frekuensi di sini rumusnya adalah Fn per T, Fanta. Nah, N-nya banyaknya gelombang ini kalau kita hitung ini 1,5 karena terdiri dari ada 2 lembah dan 1 bukit, berarti ini 1,5 gelombang. Dibagi waktunya dari 0 sampai 0,6. Waktunya 0,6. Hasilnya sama dengan 1,5 dibagi 0,6, 2,5 Hz. Itu ya. Kemudian panjang gelombang lambda. Dari sini sampai sini tadi ada 1,5 gelombang atau 1,5 lambda. Panjangnya adalah 15 cm. Sehingga lambdanya sama dengan 15 dibagi 1,5 cm. Hasilnya sama dengan 10 cm. Oke, kemudian yang ketiga V. V cepat lambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita kalikan lambdanya 10 cm, frekuensinya 2,5, hasilnya 25 cm per sekon. Sehingga jawaban yang benar adalah B.